Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita tentang drama The Perfect Match episode ke-19. Kita langsung menuju ceritanya yuk. Episode 19 diawali dengan pengakuan Meng Xiaowi di hadapan Wei Feqin. Meng Xiaowi mengaku bahwa dia menyukai Wei Feqin. Meng Xiaowi pun sadar jika Wei Feqin memperlakukannya seperti keluarga. Tapi Meng Xiaowi menginginkan lebih dari sekedar dianggap keluarga oleh Wei Feqin. Tiba-tiba Huo Tian muncul dan Meng Xiaowi dengan cepat mengalihkan pembicaraannya dan mengatakan beberapa hal tentang pengalaman Huo Tian akan sangat membantu di restoran baru Wei Feqin. Terlihat gugup, Meng Xiaowi pun buru-buru meninggalkan Wei Feqin dan Huo Tian. Saat menuruni tangga, Meng Xiaowi menangis. Adegan selanjutnya adalah Tianzi pergi ke tempat Ruxi tetapi ia ragu-ragu. Dari dalam kamar, Ruxi melihat kedatangan Tianzi dan bergegas turun untuk menemui Tianzi. Ruxi mengatakan kepada Tianzi untuk segera pulang. Sebelum Tianzi benar-benar pergi, Ruxi bertanya, mengapa Tianzi mengikutinya selama beberapa hari terakhir? Tianzi beralasan ingin memastikan keadaan Ruxi baik-baik saja. Ruxi menebak jika apa yang dilakukan Tianzi adalah karena khawatir jika dirinya benar-benar hamil. Ruxi pun bertanya, apa yang akan dilakukan Tianzi jika dirinya benar-benar hamil? Ruxi sempat kesal karena Tianzi baru saja putus dengan Yukin, kemudian kini mengatakan ingin menikahinya. Tianzi menyampaikan apa yang ia rasakan kepada Ruxi. Perasaannya pada Ruxi begitu nyata, tetapi jika itu membuat hidup Ruxi sulit, Tianzi berjanji untuk tidak mengganggu Ruxi lagi. Hal itu membuat Ruxi tiba-tiba salah tingkah mendengar ucapan Tianzi. Keesokan harinya, Nenek Huo Tian mendapati Tianzi resah atas keuangan perusahaan. Tiba-tiba Nenek Huo Tian mengejutkan Tianzi dengan bertanya apa yang akan Tianzi rencanakan tentang ibunya, karena nenek tahu semua tentang penggelapan yang dilakukan oleh ibu Tianzi. Tianzi meminta maaf, tetapi nenek mengatakan Tianzi bukan orang yang perlu meminta maaf, tapi Meili ibu Tianzi yang harus minta maaf dan bertanggung jawab. Nenek mengerti bahwa Tianzi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nenek bertanya kepada Tianzi solusi apa yang dia pikirkan untuk mengeluarkan Yanis dari kekacauan keuangan ini. Tianzi menjelaskan bahwa ibunya membeli sebidang tanah beberapa tahun yang lalu dan nilainya telah meningkat. Tianzi berencana menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan untuk pinjaman karena tanah tersebut tidak mungkin dijual. Nenek pun terkejut saat Tianzi menunjukkan dena lokasi di mana letak tanah itu. Yukin muncul setelah nenek meninggalkan ruangan Tianzi. Yukin memohon untuk kembali pada Tianzi karena dirinya ternyata benar-benar mencintai Tianzi. Permohonan Yukin pun benar-benar ditolak oleh Tianzi dan membuat Yukin menangis. Ruxi datang ke kantor dan melihat Tianzi berjalan keluar bersama Yukin. Ruxi berasumsi Tianzi kembali bersama dengan Yukin dan itulah sebabnya dia tidak mengikutinya hari ini. Meng Xiaobi dan Huo Tian bertemu di sebuah bar. Huo Tian tampaknya tidak bersemangat. Tujuan utama dari pertemuan mereka adalah agar Xiaobi melaporkan apa yang dia pelajari tentang situasi Yanis saat ini. Xiaobi mengatakan jika keadaan Yanis kritis, bahkan jauh lebih buruk dari yang mereka pikirkan. Yanis menjual saham secara gila-gilaan karena jika tidak, itu akan membuat Yanis bangkrut. Xiaobi mengatakan jika Huo Tian benar-benar ingin menyelamatkan Yanis, Huo Tian seharusnya menikahi Ruxi ketika dia memiliki kesempatan itu. Ucapan Meng Xiaobi pun memberikan Huo Tian ide dan bergegas pergi untuk menemui Ruxi. Ruxi menemui Tianzi untuk menanyakan terkait pernikahan bisnis antara mereka berdua. Ruxi heran kenapa Tianzi menyetujui pernikahan bisnis mereka. Ruxi pun bertanya-tanya tentang situasi Yanis. Ternyata Yanis sudah kritis dan dalam keadaan masalah besar hingga ibu Tianzi melakukan hal konyol dengan memberikan sebagian saham Yanis ke ayah Ruxi untuk diganti dengan uang dan pernikahan bisnis. Ruxi marah karena dia hanya dijadikan boneka untuk tujuan bisnis dan Tianzi menikahinya hanya karena ingin menyelamatkan keuangan Yanis.
Huo Tian menelpon Ruxi untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Ruxi. Huo Tian mengajak Ruxi bertemu di ruangan yang sangat tertutup seperti di kamar hotel, agar tidak ada satu orang pun yang tahu pertemuan mereka. Kemudian Ruxi datang ke sebuah hotel untuk menemui Huo Tian, tapi Ruxi tak tahu jika dirinya diikuti oleh Tianzi. Tianzi terkejut, ternyata Ruxi menemui Huo Tian dan masuk ke kamar hotel. Ternyata di dalam kamar hotel, Ruxi mempertemukan Huo Tian dengan Mr. Su, seorang konglomerat restoran di Asia. Su bersedia berinvestasi di Yanis dan menjadikan Yanis bagian dari kelompok restorannya. Tetapi minat utama Mr. Su adalah Huo Tian. Akan lebih baik lagi jika Huo Tian meninggalkan Yanis dan Lamur sepenuhnya dan bergabung dengan grup restorannya sebagai gantinya. Karena Mr. Su ingin membuka restoran yang lebih besar dan lebih baik daripada Lamur bersama Huo Tian. Ruxi mengatakan kepada Huo Tian bahwa dia tidak harus menerima investasi Mr. Su. Kemudian Ruxi mengatakan bahwa ada pilihan lain, seperti meminta bantuan ayah Ruxi, tetapi mereka berdua harus menikah. Tiba-tiba Tianzi menerobos masuk, berteriak bahwa Huo Tian tidak dapat menikahi Ruxi. Tianzi langsung menuju Huo Tian, kemudian membawa Ruxi keluar, melewati Meng Xiaohui. Meng Xiaohui yang melihat hal tersebut hampir saja memukuli Huo Tian juga. Saat Huo Tian akan menjelaskan mengapa dia ada di sana, tiba-tiba Mr. Su yang keluar dari ruangan samping dan menanyakan di mana Ruxi. Huo Tian berbohong dan mengatakan Ruxi sedang mengangkat telepon di luar. Di lobi hotel, Tianzi berhenti menggandeng Ruxi karena tangannya sakit setelah meninju Huo Tian. Lalu Ruxi menggandeng tangannya Tianzi dan mengatakan bahwa dia akan memberikan obat untuk Tianzi. Adegan selanjutnya, Huo Tian pergi ke rumah keluarga Huo dan menatap gedung dengan serius. Huo Tian pikir sudah waktunya dia melangkah dan melakukan sesuatu untuk membantu keluarga Huo. Huo Tian kemudian menelpon Mr. Su untuk berterima kasih sekaligus menolak tawaran Mr. Su. Huo Tian kemudian menelpon Wei Feiqin untuk mengajaknya bertemu karena ada sesuatu untuk dibahas. Wei Feiqin bertindak dingin kepada Huo Tian karena curiga dengan pertemuan Huo Tian dengan Ruxi. Ketika Huo Tian mengatakan bahwa dia akan pindah keluar, Wei Feiqin berpikir itu karena Ruxi. Huo Tian menyebut betapa konyolnya hal itu. Jika dia memiliki hubungan dengan Ruxi, dia bisa melakukannya sejak lama. Wei Feiqin mengatakan pada Huo Tian bahwa dia mendengar percakapannya dengan Ruxi. Huo Tian tertawa dan mengatakan Ruxi membantunya bertemu dengan klien bisnis dari luar negeri, sehingga Huo Tian harus mandi dan berdandan rapi. Dengan keadaan Yanis saat ini, Wei Feiqin bertanya apakah Huo Tian harus kembali ke keluarga Huo. Ternyata Huo Tian memang harus kembali ke keluarga Huo untuk membantu Tianzi karena mereka adalah keluarga. Wei Feiqin kemudian menyetujui keputusan Huo Tian untuk kembali ke keluarga Huo. Wei Feiqin menceritakan ibunya pernah mengatakan kepadanya bahwa pria yang mengutamakan cinta tidak dapat diandalkan karena ada terlalu banyak hal yang sama pentingnya di dunia selain cinta. Wei Feiqin berpikir Huo Tian memang sangat bisa diandalkan, jadi dia harus kembali dan membantu keluarganya. Keesokan harinya, semua orang di rumah Meng Xiaohui, Wei Feiqin melepas kepergian Huo Tian. Adegan selanjutnya adalah Huo Tian menemui Tianzi di kantornya. Huo Tian kemudian bertanya, kapan Tianzi berencana untuk menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Tianzi sedikit terkejut saat mengetahui Huo Tian tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tianzi mengaku bahwa dia mengetahui sekitar 6 bulan yang lalu. Setelah melihat dokumen milik ibunya, ternyata atas saran Yukin, ibunya membeli beberapa tanah menggunakan uang perusahaan. Dan saat ini semua uang Yanis diikat di tanah. Huo Tian bertanya kepada Tianzi mengapa dia mengusirnya. Tianzi mengatakan bahwa dia melakukannya karena mereka bersaudara dan karena itu adalah kesalahan ibunya. Tianzi ingin bisa melakukan sesuatu untuk Huo Tian, untuk Yanis, dan untuk keluarga mereka. Tianzi ingin bertanggung jawab. Huo Tian mengatakan bahwa dia akan selalu menjadi saudaranya dan seharusnya tidak pernah meninggalkan Tianzi sendirian.
Hutien tahu bahwa Tianzi adalah orang yang baik dan itulah sebabnya dia melakukan ini semua. Hutien mengatakan akan kembali dan membantu Tianzi, tapi Tianzi menggelengkan kepalanya dengan tegas dan memberitahu Hutien bahwa dia tidak bisa kembali. Eugene dengan panik datang ke rumah Wei Feiqin dan melaporkan bahwa pasar malam dalam masalah. Eugene mengatakan baru saja beberapa pria datang untuk merobohkan pasar malam dan mengatakan mereka akan mengganti pasar malam dengan gedung tinggi. Wei Feiqin penasaran dari mana datangnya orang-orang itu. Eugene mengatakan orang-orang itu mengaku berasal dari Yanis. Pada saat yang sama, Tianzi memberitahu Hutien alasan kenapa ia tidak bisa kembali ke Yanis. Karena satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yanis adalah dengan memanfaatkan tanah yang dibeli ibunya. Dan tanah itu adalah tempat pasar malam Wei Feiqin berada. Orang-orang pasar malam terkejut dengan cepat dan menyalahkan Hutien. Tidak mungkin Hutien tidak tahu tentang hal ini. Wei Feiqin hanya terdiam dan kemudian berlari keluar untuk pergi mencari Hutien. Ibu Wei Feiqin khawatir apa yang akan terjadi pada mereka jika Wei Feiqin tidak bisa meyakinkan Hutien untuk menyelamatkan pasar malam. Wei Feiqin menerobos masuk ke kantor Tianzi dan bertanya tentang tanah itu. Hutien menjelaskan bahwa satu-satunya cara baginya untuk melindungi keluarganya adalah dengan menjual tanah pasar malam itu. Wei Feiqin mengatakan bahwa pasar malam adalah keluarganya dan dia perlu melindungi mereka juga. Mereka masing-masing harus melindungi keluarga mereka. Hutien jelas tidak nyaman dengan ini, tetapi Wei Feiqin mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya tentang pria yang hanya membutuhkan cinta, tidak dapat diandalkan. Mereka mencapai pemahaman yang tegang, tetapi saling menghormati bahwa keduanya tidak sengaja mencoba menyakiti yang lain dengan tindakan mereka, tetapi mereka harus mengutamakan keluarga mereka masing-masing. Wei Feiqin memimpin serangkaian protes di luar kantor perusahaan Yanis untuk meminta dikembalikannya pasar malam. Sementara Hutien dan Tianzi mencoba menemukan solusi alternatif. Tetapi bahkan jika Yanis menjual semua aset yang mereka punya termasuk Lamur, itu bahkan tidak akan menutupi sepertiga dari utang mereka. Hutien menghentikan pekerjaannya sejenak untuk turun dan memeriksa protes yang dilakukan Wei Feiqin dan teman-teman pasar malam. Wei Feiqin tampak kehilangan tenaga ketika dia mendengar teman-temannya menjelek-jelekan Hutien dan ketika dia melihat Hutien berdiri di pintu gedung kantor Yanis dan kemudian berbalik dan pergi. Pada malam hari, para pengunjuk rasa terus duduk di depan Yanis. Nani-nani, Zeng-Zeng datang membawa makanan dari beberapa dermawan misterius. Wei Feiqin mengenali currywurst dari masakan Hutien dan tahu bahwa dia adalah orang yang membuat makanan itu. Wei Feiqin menatap Yanis dan percaya bahwa Hutien akan menemukan solusi. Di ruangan kantor, Hutien dan Tianzi tampaknya telah menghabiskan semua pilihan mereka. Tianzi mendapat telepon dari perusahaan konstruksi yang tertarik untuk membeli tanah mereka. Mereka ingin sesegera mungkin menandatangani kontrak. Tianzi bertanya pada Hutien apakah Hutien yakin melakukan hal ini. Hutien mengatakan bahwa Tianzi harus segera mengurus kontrak dan tidak ada gunanya menunggu. Di luar, Wei Feiqin mondar-mandir dan bertanya-tanya, apakah ada hal lain yang bisa mereka lakukan? Mereka dapat memprotes semua yang mereka inginkan, tetapi tidak mungkin mengubah sesuatu. Meng Xiaohui mengatakan bahwa ada sedikit yang bisa mereka lakukan selain protes, yaitu mereka bisa membuat Yanis mengadakan pertemuan pemegang saham darurat untuk membalikan keputusan. Tetapi satu-satunya cara mereka dapat melakukannya jika salah satu dari mereka adalah pemegang saham. Wei Feiqin teringat bahwa dirinya pernah diberi saham oleh Nenek Huo dan kini Wei Feiqin memiliki saham Yanis. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu kelanjutan alur cerita The Perfect Match episode ke-20 di channel Devina Story ya guys. Xie xie!